Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistik, jumpa lagi bersama saya Deddy Lesmana. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait ujian atau rantes dengan menggunakan SPSS. Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Rantes atau ujian merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika tidak terdapat korelasi, maka dapat dikatakan residual adalah random atau acak. Ujian ini merupakan uji one sample test, di mana dapat juga digunakan sebagai alternatif jika terjadi gejala autokorelasi. Ini adalah dasar pengambilan keputusan pada ujian, di mana tentu saja kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0 itu adalah data random atau acak, dan HA itu data tidak random atau tidak acak. Kemudian samping itu kita bisa melihat jika asymmetric to tailored itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, yang berarti data adalah random. Jika asymmetric itu kurang daripada 0,05, maka H0 itu ditolak, seperti itu. Nah, ini adalah studi case yang akan kita gunakan. Seorang karyawan bagian pemasaran ingin meneliti apakah produk unit mobil yang ditawarkan kepada konsumen, yaitu mobil A dan mobil B, memiliki peluang yang sama untuk dipilih atau pemilihan bersifat random. Sampel yang digunakan adalah 17 konsumen yang diambil secara random. Setelah itu, secara berurutan, konsumen tersebut diwawancarai apakah memilih mobil jenis A atau mobil dengan jenis B, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke datasheetnya. Nah, ini sudah kita buat, di mana jumlah datasheetnya itu adalah N sama dengan 17, seperti itu. Oke, kita copy aja seperti ini, salin, lalu kita pindahkan ke SPSS pada data view, paste with variable name. Nah, ini kita lebarkan ya. Nah, di sini A, B, dan seterusnya ini adalah tipe data string. Oleh sebab itu, kita harus mengubahnya ke bentuk numerik seperti itu. Klik menu transform, kemudian klik record into different variable. Kemudian sini kita pindahkan ke input variable. Kemudian name ini kita tuliskan misalnya produk 1. Pada label kita tuliskan kita tuliskan car produk, seperti itu. Kemudian change, kemudian di sini all and new values. Di sini kita tuliskan A ya. Kemudian new value itu kita tuliskan 1. Add. Kemudian ke sini kita tuliskan B. New value kita tuliskan 2. Add. Kemudian continue. Oke. Nah, terdapat variabel baru ya. Untuk A itu bernilai 1, untuk B itu bernilai 2, seperti itu. Kita akan menguji run-nya. Klik menu analyze. Karena run itu adalah uji non-parametrik, maka kita klik non-parametric test, kemudian legacy dialog. Nah, di sini adalah uji run. Nah, jadi uji run ini
kita gunakan untuk satu sampel ya. Kemudian bisa juga kita gunakan ketika terjadi gejala autokorelasi, di mana autokorelasi ini terjadi pada data deret time series atau deret waktu seperti itu. Nah, car product kita pindahkan ke test variable list. Secara default, cut point-nya itu adalah median, karena nilainya yang kita gunakan adalah numerik atau nominal seperti itu. Kita lihat optionnya. Jika ingin menampilkan statistik deskriptif, klik di sini, kemudian continue, lalu oke. Nah, ini adalah hasil daripada atau output daripada uji rantes, di mana n observasinya itu adalah 17, nilai mean itu adalah 1,7559, standar deviasinya adalah 0,46967, nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 2. Untuk rantes, test volume-nya adalah 2, case-nya adalah 5, ini yang nominalnya 1 ya. Sementara case test volume 12 ini yang bernilai 2 seperti itu. Sehingga total case-nya adalah 17. Jumlah yang dirankan itu adalah 10. Nah, ini nilai z-score-nya adalah 0,881. Nilai asimsiknya itu adalah 0,378. Oke, kita lihat kembali ke dasar pengambilan keputusan, di mana ketika nilai asimsiknya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, yang berarti data bersifat random atau acak seperti itu. Oke, cukup sekian terkait ujiran. Pada materi yang akan datang, kita akan menggunakan ketika menghadapi gejala autokorelasi, yang mana salah satu opsinya atau alternatifnya kita bisa menggunakan rantes atau ujiran. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.